Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Shalom, haleluya. Tuhan itu baik, amin. Dalam setiap keadaan, dalam setiap peristiwa, dalam setiap kesempatan, biarlah kita selalu memuji Tuhan sambil kita berkata, Tuhan Engkau baik. Apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan izinkan, itu sungguh teramat baik. Selalu saya bilang apa yang Yesus katakan hari ini mungkin kita belum mengerti apa yang sedang terjadi. Namun someday, satu hari kelak kita akan tahu untuk apa hal ini terjadi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya bersyukur di tengah-tengah kesempatan ini saya memuji Tuhan. Kita yang masih tinggal di rumah kita masing-masing, kita yang sedang melakukan social distancing, kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan karena saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagian kita hanya taat, bagian kita hanya percaya, bagian kita hanya perlu terus cari tahu, cari wajah Tuhan, cari kebenaran Tuhan, sehingga akhirnya dalam hidup kita ini ada selalu alasan untuk memuji-muji Tuhan. Nah, Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru dan masih bersama pelayanan Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Kita boleh ada saling menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain untuk beberapa saat, tapi saya percaya melalui udara siaran firman Tuhan ini terus digaungkan, terus digemakan, sehingga kita dimanapun tempat yang mendengarkan siaran malam hari ini, saudara mendapatkan kekuatan yang baru, saudara mendapatkan pengharapan, saudara mendapatkan jalan keluar, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup tidak dengan ketakutan, tapi kita hidup karena kita percaya janji firman Tuhan pasti tergenapi. Apa janji firman Tuhan itu? Aku Allah mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yakni rancangan damai sejahtera. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, malam hari ini secara khusus saya akan sharing tentang baik sekali memuji Tuhan dalam hidup kita, atau adalah baik untuk selalu memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian kita berkata, pendeta, keadaan seperti ini, keadaan seperti itu, musibah ini, musibah itu terjadi, apakah masih ada alasan untuk memuji Tuhan? Saudaraku, kalau kita mengerti betul firman Tuhan, maka kita percaya tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu pasti terjadi dalam hidup orang benar. Karena saya percaya manusia boleh merekarkan yang jahat, tapi Allah merekarkan untuk kebaikan. Itu pasti tergenapi dalam hidup orang benar. Karena itu jangan lihat keadaan saat ini, tapi lihat apa yang terjadi sesudah keadaan ini. Amin, saudaraku. Sehingga selalu saya bilang, selalu cari alasan untuk memuji Tuhan. Jangan sampai kita berhenti memuji Tuhan sehingga yang hadir hanya persungutan, yang hadir hanya mengeluh, yang hadir hanya komplain dalam hidup kita. Karena dengan demikian kita sedang mengerjakan pekerjaan iblis, saudaraku, yang bersungut-sungut, komplain, tidak terima dengan apa yang terjadi. Karena itu malam hari ini saya mau mengajak setiap pendengar Sobat Maestro, dimanapun kau mendengarkan siaran malam hari ini, belajar selalu memuji Tuhan dengan setiap keadaan. Itu yang akan kita pelajari malam hari ini. Sebelum kita baca firman, kita tundukkan kepala, kita dengar kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat saat-saat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tetap menjadi bagian kami. Kami percaya tidak ada alasan untuk kami tidak memuji Tuhan, walaupun yang kami lihat, yang kami dengar sungguh keadaan yang mencekam, sungguh keadaan yang mungkin menakutkan. Tapi kami tetap mau hidup bukan hanya melihat, tapi kami mau hidup karena kami percaya. Yang kami percaya janji-Mu pasti tergenapi dalam hidup kami. Yang kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas kami. Yang kami percaya Tuhanlah yang menjadi tempat perteduhan kami. Karena itu Bapa, malam hari ini kami rindu dikuatkan oleh firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga bukan hanya kami mendengar, namun kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa, waktu ini hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin, amin. Nah, Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, Mazmur 34 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 34 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, kita pelajari hal ini dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat 2, aku hendak memuji Tuhan
Pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara, perhatikan perkataan Daud. Mungkin kita tidak sama keadaan seperti Daud. Ya, beda-beda tipis, di mana keadaan sedang mencekam, keadaan sedang menakutkan. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita belajar melalui Mazmur 34 ayat 2 ini. Daud bilang begini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Sekalipun Daud sadar betul kalau sampai ketahuan pribadi ini adalah raja orang Israel yang adalah Daud, maka dia pasti akan dibunuh. Namun dia selalu ada alasan untuk memuji Tuhan. Kenapa? Dia tahu betul bahwa Tuhan izinkan hal ini terjadi untuk membawa dia lebih bisa memuji Tuhan dalam setiap keadaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin sebagian kita berkata, pendeta, tidak ada alasan untuk saya memuji Tuhan. Rumah tangga saya berantakan, ekonomi saya hancur, anak-anak saya jatuh dalam narkoba, istri saya belum pulang-pulang, suami saya belum pulang-pulang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya cuma mau mengingatkan, ada selalu alasan untuk memuji Tuhan. Kenapa? Buktinya kita masih sehat. Itulah alasan untuk kita masih memuji Tuhan. Kenapa? Buktinya ada orang-orang yang care dalam kehidupan kita ketika kita masih mengalami masalah. Itulah alasan untuk kita memuji Tuhan. Selalu lihat, apakah selalu ada alasan untuk memuji Tuhan? Saya percaya pasti selalu ada alasan untuk memuji Tuhan. Hanya seringkali kita manusia selalu terfokus kepada apa yang menjadi kekurangan, kelemahan, ketidakberdayaan kita, dibanding kita melihat apa yang masih bisa saya lakukan, apa yang masih bisa saya kerjakan, hal-hal positif apa yang masih ada dalam hidup saya, sehingga kita punya alasan selalu untuk bersyukur. Daud bilang, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Baik waktu saat ini aku tertekan, baik waktu saat ini aku tertindas, baik waktu saat dimana aku sukses, aku diangkat Tuhan, kerajaanku ada aman, semua aku mau bersyukur kepada Tuhan, aku mau memuji Tuhan dalam segala waktu. Puji-pujian kepada Tuhan tetap ada di mulutku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai keadaan, peristiwa, tantangan hidup yang Tuhan izinkan terjadi membuat puji-pujian dalam mulut kita terhilang. Yang ada hanya nanti persungutan. Karena kalau sampai tidak ada puji-pujian, yang hadir hanya kesungutan. Lawan dari puji-pujian, yang ada hanya mengeluh, komplain sama Tuhan, bersungut-sungut sama Tuhan. Ayat 3, perhatikan dari Mazmur 34. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Apakah karena ketika keadaan semua baik? Apa ketika keadaan semua berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan baru kita bisa memuliakan nama Tuhan? Saudaraku, kalau ada masalah, kalau ada tantangan, kalau ada pergumulan, come on, belajar lihat apa yang Tuhan mau dalam hidup saya untuk saya ubah. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya untuk saya perhatikan. Sehingga akhirnya melalui peristiwa ini, melalui keadaan ini, melalui masalah ini, saya tahu Tuhan pasti sedang mendidik saya dalam pendidikan ilahi. Ini yang dikatakan Daud, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Masih ada alasan untuk Daud memuliakan Tuhan. Sekalipun di hadapannya diperhadapkan dengan, mungkin ujung-ujungnya akan ada kematian kalau sampai orang tahu ini Daud. Tapi ini yang saya mau bilang, hikmat Tuhan tidak pernah berhenti untuk menguasai hati dan hidup orang-orang yang takut akan Tuhan. Dari takut akan Tuhan akan timbul hikmat Tuhan. Sehingga akhirnya Daud berhikmat. Daud memiliki pikiran, saya supaya gak mati, saya supaya gak dibunuh oleh raja, saya pura-pura gila aja. Dan lolos, saudaraku. Itu yang saya bilang, orang kalau sering memuji Tuhan, otaknya kebuka, saudara. Iya kan? Orang kalau sering memuji Tuhan, orang sering menyembah Tuhan, ada aja jalan-jalan keluar yang Tuhan sediakan. Dibanding orang yang bentar-bentar bersungut, dibanding orang bentar-bentar mengeluh, dibanding orang bentar-bentar nyalain orang, nyalain keadaan, nyalain Tuhan dengan masalah rumah tangga, keluarga, masalah ekonomi. Tuhan sih begini, Tuhan sih begitu. Ini nih, si istri gue nih, ini suami gue nih. Orang kalau hidupnya udah gampang menyalahkan, ujung-ujungnya persungutan, susah ketemu jalan keluar, saudara. Buntu. Otaknya mampet, saudara. Tapi orang yang kalau memuji-muji Tuhan, hatinya dipenuhi puji-pujian, hatinya dipenuhi dengan sukacita, ada aja Tuhan buat jalan keluar. Aku telah mencari Tuhan, ayat 5, perhatikan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ini yang saya bilang, kalau kita selalu belajar memuji Tuhan dalam setiap keadaan, kalau kita memiliki kerinduan Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya tidak mau berhenti memuji Tuhan, karena saya tahu di balik pemujian-pujian saya kepada Tuhan ada jalan-jalan Tuhan yang Tuhan bukakan. Di balik rasa ucapan syukur yang apapun saya sedang alami, ketika saya bersyukur, ketika saya memuji-muji Tuhan, maka ada saja hikmat-hikmat Tuhan yang Tuhan bukakan dalam kehidupan saya. Maka ayat 5 akan tergenapi dalam hidupmu. Cari Tuhan dan ia menjawab kita. Ketika dia menjawab kita, maka dia melepaskan kita dari segala kegentaran kita. Saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang ada dalam kegentaran, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Tapi dengar baik, jangan pernah berhenti memuji Tuhan.
Amin. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Kenapa? Karena dengan memuji-muji Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan kita dari segala kegentaran. Dengan memuji-muji Tuhan, Tuhan bawa kita masuk dalam dimensi ilahi, di mana kita tidak lagi fokus dengan apa yang menjadi ketakutan kita, tapi kita fokus dengan Tuhan yang memberikan ketenangan dan kedamaian. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, saya angkat tema ini adalah baik memuji Tuhan. Dengan kata lain, masalah keadaan kita hari ini, peristiwa yang Tuhan izinkan yang sedang kita jalani, seharusnya tidak menghalangi kita untuk tetap memuji Tuhan. Amin. Peristiwa, keadaan, masalah, tantangan, pergumulan yang Tuhan izinkan hari-hari ini sedang kita alami, seharusnya tidak menghalangi kita untuk tetap memuji Tuhan. Kenapa? Karena ada masalah, nggak ada masalah, Tuhan tetap tolong kita, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Hanya yang sering kali terjadi, kita hanya terlalu fokus kepada masalah kita. Come on, kembali fokus kepada Yesus. Saya teringat Petrus, ketika Petrus turun dari perahu untuk datang Yesus. Selama Petrus melihat Yesus, maka dia mengalami mujizat. Dia berjalan di atas air. Namun apa yang terjadi ketika fokusnya sudah berubah? Yang dirasakan ketakutan, yang dirasakan angin, yang dirasakan laut yang semakin bergelora. Saat itulah Petrus tenggelam. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selama fokus kita kepada Yesus, maka engkau akan melihat mujizat. Selama fokus kita kepada Yesus, maka engkau akan melihat hidupmu, quote and quote, saya pakai, engkau akan berjalan di atas air. Engkau akan melihat mujizat. Engkau akan melihat campur tangan Tuhan. Tapi sorry, ini yang saya bilang. Apa ketika kita mulai fokusnya berubah? Ketika fokus kita hanya keadaan, fokus kita hanya kepada peristiwa yang terjadi, sehingga yang akhirnya melahirkan pengeluhan, persungutan, maka saat itu hidup kita sudah tenggelam dalam masalah. Saya pelajari kenapa kita harus tetap memuji Tuhan dalam setiap keadaan. Saya pelajari kenapa kita anak-anak Tuhan harus tetap hidup memuji Tuhan dalam setiap keadaan. Karena yang pertama, kita ada untuk menjadi pemuji Tuhan, saudaraku. Kita ada untuk selalu menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Yesus bilang dalam Matius 21 ayat 15 dan 16, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak Allah telah menaruh puji-pujian. Dengan kata lain, kita ada, memang settle-nya udah di settingnya itu udah, mulut kita itu udah harus memuji-muji Tuhan. Apapun yang terjadi, mulut kita jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Tuhan, kami kita katakan, Tuhan Kau baik. Buat setiap peristiwa yang Tuhan izinkan, buat setiap keadaan saat-saat ini yang Tuhan mungkin sedang izinkan, kami tetap mau berkata, Tuhan Engkau baik. Selalu kami mau berkata, Tuhan Yesus baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Karena itu kita harus mengerti, kita ada dari awal Tuhan menciptakan kita untuk kita selalu memuji, menyembah Tuhan. Buktinya jelas bahwa Tuhan sudah menaruh roh puji-pujian dalam mulut kita. Buktinya jelas bahwa Tuhan sudah menaruh puji-pujian dalam mulut anak-anak dan bayi-bayi. Sehingga ketika dia bertumbuh menjadi pemuji-pemuji Tuhan. Yang dalam setiap keadaan, dalam setiap peristiwa, suka maupun duka, senang atau tidak senang, mulut ini tidak pernah berhenti untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena ketika mulut stop, berhenti memuji Tuhan, maka yang lahir adalah apa? Persungutan. Yang lahir adalah pengeluhan, komplain, tidak terima dengan peristiwa dan keadaan. Maka saat itulah kita kalah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini saya percaya betul kalau Tuhan izinkan keadaan-keadaan seperti ini ada dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan sedang ada di hadapan kita. Sebagai hamba Allah, malam hari ini saya juga mau mengingatkan, bukan berarti kita harus berhenti memuji Tuhan. Selalu saya mau bilang, dengan adanya peristiwa ini kita jadi semakin dekat dengan Tuhan. Kita bersyukur. Selalu ada alasan bersyukur, saudaraku. Selalu ada alasan untuk memuji-muji Tuhan. Kita yang dulu mungkin sibuk, akhirnya sekarang kita tinggal sama-sama di rumah, bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak, bisa sharing, bisa ngobrol, akhirnya family time terjadi, akhirnya rumah tangga semakin utuh, rumah tangga semakin kuat. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi selalu lihat hal yang baik, selalu cari apa yang kebaikan yang saya patut untuk memuji Tuhan. Saya percaya engkau pasti akan menemukannya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus tetap memuji-muji Tuhan dalam setiap keadaan? Karena yang pertama, kita ada untuk memuji, menyembah Tuhan. Dari mulut bayi-bayi, dari mulut anak-anak, Tuhan telah menaruh puji-pujian. Sehingga pada akhirnya kita sadar betul, kita hidup untuk memuji Tuhan. Kita hidup dipersiapkan untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua,
Kenapa kita harus tetap memuji-muji Tuhan dalam setiap keadaan? Yang kedua saya pelajari, karena keadaan bukanlah akhir dari segala sesuatu. Ada banyak orang mengeluh, komplain, ketakutan, bersungut-sungut yang akhirnya hidup semakin hari semakin susah, semakin hari semakin menderita. Kenapa? Karena selalu berpikir keadaan ini adalah akhir dari segala sesuatunya. Rumah tangga berantakan, akhir dari segala sesuatunya. Come on, ingat kita masih punya Tuhan. Amin. Kalau kita sadar kita masih punya Tuhan, itulah saya selalu bilang ada alasan untuk bersyukur. Kenapa? Karena kita masih punya Tuhan. Kalau kita tahu kita masih punya Tuhan, selalu ada jalan keluar bersama Tuhan. Bagian kita kerjakan, bagian kita lakukan. Dan ketika kita sudah mentok, kita udah nggak bisa buat apa-apa, disitulah Allah berkarya, disitulah Allah turun tangan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, keadaan bukanlah akhir dari segala-galanya. Mungkin kau berpikir, pendeta, tapi rumah tangga saya udah di ujung kehancuran. Pendeta, mungkin kau berpikir anak-anak saya sudah nggak mungkin balik narkoba. Semua anak-anak saya udah jatuh dalam hidup seks bebas. Mungkin kau berkata, pendeta, suami saya udah berselingkuh, istri saya sudah berselingkuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selalu saya mau bilang, kalau kita mengerti kita adalah orang-orang yang bertuhan, milikilah hidup karakter mental seperti orang-orang yang memiliki Tuhan. Apa itu karakter memiliki mental orang-orang bertuhan? Orang-orang yang memiliki Tuhan memiliki karakter. Ingat, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah punya rencana yang baik di baliknya. Orang-orang yang memiliki karakter, yang memiliki mental bertuhan, tidak ada jalan tertutup. Selalu ingat, selama ada jalan bersama Tuhan, maka selalu ada satu pintu yang terbuka. Orang yang memiliki mental, memiliki Tuhan dalam hidupnya tidak akan pernah menyerah. Kenapa? Karena sekalipun saya menyerah, saya masih punya Tuhan. Karena itu saya tidak lagi mau menyerah, saya mau berserah. Ketika saya saat berserah, maka saat itulah Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan dalam kehidupan saya. Ingat, keadaan bukanlah akhir dari segala sesuatu. Jangan bilang karena keadaan ini kami tidak bisa memuji Tuhan, pendeta. Karena keadaan begitu kami tidak bisa memuji Tuhan. No, justru dengan keadaan begini, justru dengan keadaan begitu, kita selalu ada alasan untuk memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan bukan karena keadaan. Kita memuji Tuhan karena memang di mulut kita lahir puji-pujian. Amin, saudaraku. Kita memuji Tuhan bukan karena keadaan. Kalau kita memuji Tuhan karena keadaan, kita hanya bisa memuji Tuhan pada saat keadaan baik. Ketika keadaan sulit, ketika keadaan digoncangkan, kita akan sulit memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya memuji Tuhan pada saat keadaan baik. Namun kalau kita memiliki karakter hidup bahwa keadaan tidak akan pernah bisa menghalangi saya memuji Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, mulut kita akan tetap terus berkata, Tuhan Yesus baik. Engkau sungguh teramat baik dengan apa yang kau buat terjadi dalam hidup saya. Engkau tetap Allah yang baik. Engkau tetap Allah yang berdaulat atas hidup saya. Terus perkatakan pujian dalam hidupmu. Maka saya percaya ada kekuatan, ada pengharapan, ada pembelaan, ada jalan keluar dalam hidup saudara dan saya. Jadi yang kedua, kenapa kita harus tetap memuji Tuhan dalam setiap keadaan? Karena keadaan bukanlah akhir dari segala sesuatu. Ingat, keadaan tidak dapat merubah rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Apapun keadaan yang terjadi hari-hari ini tidak akan pernah dapat merubah rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ayub bilang begini, aku tahu rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Amin. Sekalipun yang terjadi mungkin kita lihat terlalu berat buat hidup kita. Sekalipun yang terjadi di hadapan kita, Tuhan, mengapa ada orang-orang seperti ini yang menyusahkan, merugikan hidup saya? Mungkin di hadapan kita diperhadapkan dengan Tuhan, apa yang sedang saat ini terjadi menggoncangkan iman saya. Tapi dengar baik, yang terjadi tidak akan pernah merubah rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Rencana Tuhan tetap akan tergenapi. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yakni bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan hari depan yang penuh harapan. Saudara dikasih dalam Tuhan, malam hari ini jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak berhenti, untuk berhenti selalu memuji Tuhan. Tidak ada alasan, selalu ada alasan. Tinggal kita cari Tuhan, apa yang bisa saya buat untuk selalu memuji Tuhan? Apa yang bisa saya kerjakan? Apa yang saya bisa pikirkan untuk selalu bisa memuji Tuhan? Cari, maka engkau akan mendapati. Dan yang ketiga, yang terakhir. Jadi yang pertama, saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa kita harus tetap memuji Tuhan dalam setiap keadaan? Kita memuji Tuhan dalam setiap keadaan karena kita tahu kita ada untuk memuji-muji Tuhan. Kita ada untuk selalu memuji Tuhan. Dasarnya jelas. Yesus bilang, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak Allah telah menaruh puji-pujian. Jadi kita memang diciptakan untuk menjadi pemuji-pemuji Tuhan. Kita memang sudah diciptakan, diatur oleh Tuhan untuk tidak pernah berhenti memuji Tuhan. Jadi jangan sampai keadaan peristiwa menghalang-halangi kita untuk berhenti memuji Tuhan. Amin, saudaraku. Yang kedua, kenapa kita harus tetap memuji-muji Tuhan dalam setiap keadaan? Karena keadaan bukanlah akhir dari segala sesuatu. Ingat, keadaan bukanlah akhir dari segala sesuatu.
Engkau sedang memiliki keadaan yang sukar, engkau sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Namun kau mesti ingat, keadaan tidak dapat merubah rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Selalu saya bilang, kalau yang namanya rencana Tuhan, itu pasti tergenapi. Kalau yang namanya rencana Tuhan, itu pasti akan terjadi. Sekalipun mungkin patternnya atau jalannya harus melalui masa-masa sukar. Sekalipun patternnya atau jalannya itu harus melalui padang gurun. But it's okay. Ujung-ujungnya yang kita cari. Apa itu? Hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kenapa kita harus tetap memuji-muji Tuhan dalam setiap keadaan? Karena iblis mau melalui setiap kesulitan dan masalah, kita berhenti memuji Tuhan. Ingat, musuh besar kita, iblis, keinginannya satu, manusia berhenti memuji Tuhan. Ingat saudara dikasih dalam Tuhan, kalau sampai kita berhenti memuji Tuhan, lahir apa saudara? Lahir persungutan. Ketika mulut satu kita ini berhenti memuji Tuhan, maka yang lahir adalah persungutan, yang lahir hanyalah mengeluh, yang lahir hanyalah apa? Sakit hati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mengerti bahwa iblis memiliki goal satu, setan memiliki goal satu, kita berhenti memuji Tuhan. Namun ingat, Efesus 6 ayat 11 bilang apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, iblis akan memakai tipu dayanya untuk membuat kita stop memuji Tuhan. Iblis akan memakai tipu dayanya, trik-triknya untuk membuat kita anak-anak Tuhan di akhir zaman stop dan berhenti untuk memuji Tuhan. Tapi malam hari ini sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jangan berhenti memuji Tuhan. Kenapa? Karena selalu ada alasan untuk memuji Tuhan. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita tercipta untuk menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Kenapa? Karena keadaan bukanlah akhir dari segala sesuatu. Keadaan tidak dapat merubah rencana saudara Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Pastikan setiap kita mulai hari ini, apapun di hadapan saya yang terjadi, apapun yang sehari-hari ini saya alami, apapun yang hari-hari ini saya rasakan, itu tidak akan pernah berhenti untuk kita memuji Tuhan, untuk kita selalu dan menyembah Tuhan. Jangan sampai kita masuk dalam tipu daya iblis, saudaraku. Jangan sampai kita kena tipu daya iblis untuk kita memuji Tuhan. Iblis akan pakai 1001 cara, melalui masalah kah, melalui kesulitan kah, melalui tantangan hidup kah, untuk kita berpikir bahwa ini adalah alasan untuk saya berhenti memuji Tuhan. Pesan saya malam hari ini, jangan sampai tipu daya iblis membuat kita berhenti untuk memuji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, engkau hari-hari ini mendengarkan siaran Radio Maestro, malam hari ini mendengarkan siaran ini. Saya mau ingatkan setiap kita, keadaan hari-hari ini betul mencekam. Keadaan hari-hari ini betul membuat kita khawatir, panik, tapi dengar baik. Selama kita ada dalam kontrol Tuhan, selama kita ada dalam kendali Tuhan, itu tidak akan pernah merubah kasih Tuhan kepada kita. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Alkitab bilang tidak ada. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Pedangkah, kelaparankah, keributankah, penyakit samparkah, Tuhan tetap mengasihi kita. Karena ketika Tuhan mengasihi kita, kita sadar betul kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita dengan setiap keadaan, maka kita pun harus tetap memuji-muji Tuhan melalui setiap keadaan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami bersyukur diberikan kembali kesempatan untuk tetap terus memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus Roh Kudus mampukan kami untuk kami tetap terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui setiap keadaan peristiwa. Kami tidak lagi mau fokus dengan apa yang menjadi masalah, pergumulan, tantangan hidup kami, tapi kami selalu mau fokus kepada Tuhan, sebab dari Tuhanlah kami menerima kekuatan, dari Tuhanlah kami menerima pengharapan, dari Tuhanlah kami menerima jalan keluar. Karena itu biarlah kami selalu mencari Tuhan, karena Tuhan yang menjawab kami. Tuhan melepaskan kami daripada setiap kegentaran dan ketakutan kami. Tuhan Yesus tolong kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat setiap pendengar Radio Maestro dimanapun mereka mendengarkan siaran malam hari ini. Beri hikmat, beri kekuatan, beri pengharapan dalam hati setiap kami. Kami tahu betul kalau masa-masa ini harus kami jalani. Kami percaya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Karena itu kami tetap mau percaya, kami tetap mau bersyukur kepada Tuhan, dan kami selalu mau memuji-muji Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati Radio Maestro ini. Pakai terus, perlengkapi terus radio ini Tuhan, sehingga melalui radio ini banyak orang dikuatkan, banyak orang diteguhkan imannya, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa Tuhan buat
hari-hari ini yang sedang terjadi. Tuhan tolong, campur tangan Tuhan ada atas bangsa kami. Campur tangan Tuhan ada atas kota kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan, juga yang jamah sembuhkan ya Tuhan setiap mereka yang sudah terkena virus ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang menjamah, memulihkan dan menyembuhkan, sehingga kami boleh memiliki pengalaman indah bersama dengan Tuhan Yesus. Biar darah Yesus menjadi materai dalam kehidupan kami. Darah Yesus memagari, membentengi kami, dan Roh Kudus menjadi materai dalam hidup kami. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.